Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi sama Bunda Ica. Nah, video kali ini Bunda Ica tuh mau cerita gimana sih awal mulanya Bunda Ica itu bisa menjalani puasa Senin Kamis gitu. Nah, buat yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah, karena subscribe itu gratis. Buat yang udah klik tombol subscribe, Bunda Ica ucapin makasih banget ya. Semoga kebaikan hati kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gini nih, awal mula Bunda Ica ngejalanin puasa Senin Kamis itu waktu Bunda Ica masih di bangku SMP. Nah, kebetulan waktu lulus SD di kampung aku itu nggak ada sekolahan SMP. Jadi mau nggak mau aku harus sekolah di luar kampung. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk sekolah di kampungnya Mbah, karena di sana yang ada sekolahan SMP. Nah, di situ aku berharap aku tuh akan seperti anak-anak yang lain yang setiap bulan dapat kiriman yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya buat jajan, buat beli kebutuhan sebulan, buat beli sabun. Ternyata itu sangat jauh dari ekspektasi. Ya, terkadang dapat uang, terkadang enggak, dapat kiriman, terkadang juga enggak gitu ya. Jadi walaupun dapat kiriman itu ya itu pokoknya sebisa mungkin untuk dicukup-cukupin buat keperluan sebulan gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya bulan ini tuh dapet kiriman 100.000 gitu ya, ini misal. Nah, terus dengan uang 100.000 itu, nah aku cukupin tuh, aku buat beli keperluan sebulan dulu, kayak misalnya sabun, sampo, keperluan wanita, terus kayak bayar SPP itu aku bayar semuanya. Nah, habis belanja semua itu ya, terus aku hitung dong sisanya berapa gitu kan. Akhirnya setelah dihitung itu kan misalnya nggak cukup nih buat jajan sebulan. Nah, akhirnya aku inisiatif gimana ya caranya supaya uang yang ada ini cukup buat jajan sebulan gitu. Jadi karena uang yang ada itu menipis, akhirnya aku memutuskan untuk mengurangi uang jajan. Ya udah deh, akhirnya memutuskan untuk puasa Senin Kamis. Jadi sisa uang belanja itu tadi dihitung tuh, kira-kira dalam sebulan itu hari minggunya ada berapa kali, terus tanggal merahnya ada berapa kali, terus puasa Senin Kamisnya dalam sebulan itu berapa kali. Nah, jadi itu kan lumayan tuh buat mengurangi uang jajan. Kenapa sih aku kok mewajibkan untuk setiap hari itu harus jajan gitu kan ya? Karena teman-teman aku waktu SMP itu baik-baik. Nah, kalau aku gini, kalau misalnya mereka tahu aku nggak jajan, itu pasti mereka kasihan, pasti mereka bakalan jamin aku, mereka bakalan beliin aku jajan atau gimana gitu. Makanya aku nggak mau kalau sampai teman-teman aku itu tahu kalau aku nggak jajan. Aku nggak mau kalau sampai mereka tuh kasihan sama aku. Nah, jadi itu tuh awalnya mulai ngejalanin puasa Senin Kamis, karena kata guru ngaji waktu SMP itu puasa sunnah yang dilakukan setiap hari itu bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Daud, tapi aku lebih milih puasa Senin Kamis sih gitu. Jadi memang waktu SMP itu ngejalaninya karena awalnya emang pengen ngurangin duit jajan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu yang ngerasa bersyukur gitu, akhirnya bisa ngejalanin puasa. Padahal waktu SD, jangankan untuk puasa Senin Kamis, untuk puasa Ramadan aja itu rasanya sulit banget untuk bisa full 1 bulan gitu. Nah, terus Bunda Ica mau cerita lagi nih. Nah, kebetulan pada saat SMP itu ada nih satu temen, dia ini sebenarnya anak orang mampu gitu ya, tapi dia ini tuh juga
gara-gara ngelihat aku sering puasa Senin Kamis, akhirnya dia juga ikut-ikutan gitu puasa Senin Kamis. Nah itu tuh salah satu faktor yang bikin aku tuh jadi ngerasa nggak minder, nggak malu gitu ya. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah ternyata ada juga temen aku yang rajin puasa Senin Kamis gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada temennya gitu, nggak sendirian puasanya. Itu sih aku juga bersyukur banget ketemu sama teman-teman yang baik, ketemu sama teman-teman yang selalu peduli gitu. Kayak gitu sih awalnya. Nah terus kenapa kok sampai sekarang itu masih sering ngejalanin puasa Senin Kamis gitu ya. Jadi ceritanya gini, waktu itu kan Bunda Ica tuh sempet tuh yang namanya kolesterol tinggi. Nah pada saat itu kolesterol itu mencapai angka 270 kalau nggak salah ya. Nah untuk kolesterol dengan angka segitu itu terbilang lumayan tinggi ya, bahkan bisa dibilang itu tinggi banget. Nah setelah itu bingung dong, wah gimana nih kok bisa ya kolesterol aku segitu tingginya, padahal makan juga nggak gimana-gimana, berat badan juga masih normal gitu kan. Akhirnya cari nih solusi, pergi ke apotik, beli obat ini, beli obat itu, tapi setelah minum obat ternyata tuh nggak ada efeknya gitu, masih segitu-segitu aja. Nah akhirnya ketemu nih videonya Dr. Zaidul Akbar. Itu aku sempat nonton di YouTube dan dia bilang sebenarnya kolesterol tinggi itu bukan sebuah penyakit. Itu tuh sebenarnya hanya tanda bahwa tubuh kita tuh sedang gak seimbang. Nah terus gimana sih caranya untuk mendetoks kolesterol yang berlebih itu? Sebenarnya caranya tuh cukup gampang, yaitu dengan memperbanyak rasa lapar dan juga melaksanakan puasa. Nah untuk umat Islam melaksanakan puasa itu kan sudah menjadi kebiasaan setiap tahun ya, yaitu puasa Ramadan gitu. Akhirnya dengan dengar ceramah dari Dr. Zaidul Akbar itu, aku mutusin, oh ya udah deh, akhirnya aku mulai rajin lagi nih puasa Senin Kamis. Nah dan juga dulu itu kan sehabis melahirkan aku sempet diet tuh yang akhirnya berhasil itu. Nah akhirnya aku paduin tuh antara diet yang dulu pernah aku jalanin yang berhasil itu sama puasa Senin Kamis. Dah alhasil setelah itu kolesterol aku tuh bener-bener turun drastis gitu, dari angka 270 itu ke angka 180. Nah lumayan banget dong itu. Jadi ya untuk hari ini sih kalau aku masih rajin untuk melaksanakan puasa Senin Kamis gitu ya, karena selain kita ngejalaninnya itu untuk kesehatan, kita juga bisa dapat pahala dari ibadah sunnah yang kita kerjakan 2 kali dalam seminggu itu. Nah hitung-hitung itu tuh juga semacam diet berpahala gitu. Nah jadi buat bunda-bunda yang pengen langsing, pengen nurunin berat badan, ataupun pengen kayak nurunin kolesterol ataupun gula darah, itu tuh sebenarnya gampang banget ya, tinggal puasa Senin Kamis aja gitu. Perbanyak rasa lapar, terus perbanyak juga konsumsi buah dan sayur. Itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener berkhasiat dan terbukti, itu tuh emang hasilnya nyata gitu. Karena sebenarnya kalau kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, itu tuh nggak ada yang salah sama badan kita. Yang ada tuh apa ya, yang salah itu sebenarnya hawa nafsu kita aja gitu. Karena kita terlalu rakus, kita terlalu banyak makan, kita kadang tuh suka makan padahal sebenarnya udah kenyang ya kan. Nah siapa nih yang kayak gitu juga, ayo ngaku.
Nah, akhirnya karena kita rakus, timbullah yang kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Nah, kalau udah kayak gitu, baru deh kita panik. Padahal kita nggak inget tuh beberapa tahun yang lalu kita pola makannya kayak gimana, kita rakusnya kayak gimana, apa aja masuk ke dalam perut, apa aja dimakan. Nah, jadi mulai sekarang, buat yang pengen menerapkan pola hidup sehat, itu kalian sebenarnya nggak perlu tuh konsumsi makanan-makanan yang katanya berkhasiat menurunkan kolesterol lah, menurunkan gula darah lah, karena itu sebenarnya cuman perlu didetoks aja, dan detoksnya ya dengan puasa itu tadi gitu. Dan ada lagi nih cara yang memang direkomendasikan dalam Islam untuk membersihkan darah dalam tubuh, yaitu dengan bekam. Nah, buat yang udah pernah bekam, mungkin mereka tahu ya apa yang dirasakan setelah melakukan bekam. Kalau aku sih emang terus terang aku belum pernah yang namanya bekam, tapi juga sebenarnya pengen. Cuman kalau di sini tuh untuk nyari orang yang bisa melakukan bekam tuh kayaknya masih jarang gitu. Jadi sampai hari ini pun belum pernah gitu kan. Tapi kalau kata orang-orang yang udah pernah dibekam, itu habis dibekam katanya enak gitu, badannya jadi enteng, jadi ngerasa lebih seger aja. Nah, sebenarnya ya itu tadi, untuk mengurangi kolesterol, gula darah itu tuh puasa, terus perbanyak rasa lapar, perbanyak makan buah dan sayur, terus yang keempat adalah bekam. Nah, buat kalian siapa nih yang udah pernah mencoba bekam, terus buat efek yang kalian rasain itu, kalian bisa berbagi cerita ya sama Bunda Ica. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Nah, atau ada pengalaman yang menurut kalian bekam itu ada efek samping yang kurang mengenakan. Nah, kalian juga bisa tulisin aja di kolom komentar ya, supaya aku juga nanti bisa bedain nih gimana sih bekam yang baik, gimana sih bekam yang bener, dan bekam yang nggak bener itu kayak gimana gitu. Jadi bisa buat referensi aja gitu, biar bisa bedain kayak gitu ya. Hitung-hitung kan berbagi pengalaman aja ya nggak Bun? Oh ya, pada saat Bunda Ica proses penurunan kolesterol itu waktunya terbilang cukup singkat ya teman-teman. Jadi itu waktunya cuman sekitar kayaknya paling lama itu cuman 2 bulan deh, dan yang paling ketat itu kayaknya cuman 1 bulan, yaitu puasa Senin Kamis tetap, terus ditambah juga dengan pola diet yang udah pernah dilakuin. Nah, buat kalian yang pengen juga menurunin kolesterol, mending kalian coba deh puasa Senin Kamis dari sekarang. Karena yang namanya penyakit itu kalau enggak kita obatin, yang ada aktivitas kita sehari-hari juga terasanya berat dan menyakitkan ya kan Bun. Nah, sampai sini dulu ya video dari Bunda Ica. Buat yang udah menonton, Bunda Ica ucapin terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga jadi manusia yang bisa menjaga tubuh kita untuk selalu sehat, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sampai ketemu di video Bunda Ica yang selanjutnya ya. Jangan lupa tinggalkan komen, klik like dan subscribe yang ada di bawah. Assalamualaikum Bunda.